Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini kayak lagu melankolis gitu? Sedih, murung, gloomy. Tapi ya harus tetap dijalanin. Kayak lagi dihantam masalah dari kiri kanan. Tagihan numpuk, kerjaan yang nggak jelas, hubungan sama pacar atau keluarga berantakan. Terus kita nengok ke sekitar. Lihat orang lain kayaknya hidupnya lancar-lancar aja. Terus kita mulai mengeluh deh. Tuhan, kok jatah bahagiaku dikit banget sih? Akhirnya yang ada di kepala tuh cuma, duh, pahit banget hidup ini ya. Gak ada enak-enaknya. Apa juga yang bisa aku syukurin? Gak ada yang bisa disyukurin. Kalau kamu lagi ngerasa kayak gitu, percaya deh, kamu gak sendirian. Seriusan. Saya juga pernah ngalamin fase itu. Dulu saya sempat ngerasa kayak dunia tuh musuhin saya. Semua orang deket kayak ngejauh. Terus semua hal yang saya usahain gak sesuai dengan apa yang saya harapin. Keluarga atau teman yang saya harapin ngebantu juga kayaknya menjauh gitu. Rasanya pengen marah, pengen nyerah. Dan yang paling parah, saya bahkan mikir kalau nggak ada sedikit pun hal yang bisa saya syukurin. Tapi bener nggak sih? Bener-bener nggak ada satu hal pun yang bisa kita syukurin dalam hidup ini? Coba berhenti sebentar. Tarik nafas, henti sejenak, dan pikirin. Memangnya benar-benar nggak ada hal-hal kecil yang kita bisa syukurin dalam hidup ini? Seorang pria yang nggak punya banyak uang, nggak bisa makan di restoran mewah atau nongkrong di kafe yang estetik, tapi dengan uang pas-pasan dia masih bisa belanja ke pasar. Iya, belanja kebutuhan dapur aja. Terus pulang sampai rumah istrinya memasak buat mereka sekeluarga untuk makan bersama. Nasi putih hangat, tempe goreng, tumis sayur dan sambal. Sederhana banget kan? Gak mewah, gak instagenik. Tapi waktu mereka sekeluarga makan bersama, makanan itu kerasa nikmat banget. Mereka tertawa bareng, anak-anaknya cerita tentang kegiatan mereka seharian itu. Dan mereka ngerasa cukup. Cukup aja guys. Walaupun mereka makan sederhana, tapi mereka bisa makan bersama dengan penuh kedamaian. Gak banyak orang loh yang bisa makan sama-sama kayak gitu. Sekeluarga di tengah dunia yang super sibuk ini. Bagi dia dan keluarganya itu adalah kemewahan yang gak ternilai. Atau coba deh kita lihat soal transportasi. Mungkin kita ngeluh karena gak punya mobil buat ngantor. Jadi harus naik motor, kehujanan, panas-panasan. Kulit yang tadinya agak putih tapi sekarang jadi lebih coklat. Tapi coba bayangin, kita masih punya motor loh. Yang bisa kita naikin, bahkan kalaupun kita gak punya motor, kita masih punya dua kaki yang sehat buat jalan, buat lari-lari kecil, ngejar bus atau kereta. Itu adalah sebuah anugerah yang besar yang gak semua orang punya. Coba deh kita nyadar, kalau ada banyak orang di luar sana yang jangankan lari, untuk jalan normal aja susah. Gak bisa guys. Mungkin karena mereka cedera, karena kecelakaan. Atau juga mungkin terlahir dalam keadaan spesial seperti itu. Nah, dari hal-hal kecil kayak gitu, kita harusnya lebih sadar. Sama kayak saya. Yang pada akhirnya sadar, rasanya kayak mustahil. Tapi nyatanya selalu ada aja hal baik yang bisa kita syukurin. Makanya saya mau ngajakin kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah sekarang mungkin aja masih ada dari antara kalian yang mikir ngapain juga bersyukur. Masalahku kan gak langsung selesai. Bener banget. Ini yang harus kita lurusin. Bersyukur itu bukan berarti mengabaikan masalah dan pura-pura gak sakit. Bukan. Masalah ya tetap masalah. Susah ya tetap susah. Gak ada yang hilang. Tapi rasa syukur itu ibaratnya kita nyalain senter di tengah kegelapan. Gelapnya gak hilang, tapi sekarang kita bisa lihat jalan dan gak nabrak sana sini. Dengan bersyukur kita bisa alihkan fokus kita dari hal-hal yang kita gak punya ke hal-hal yang masih kita punya. Perubahan mindset ini dampaknya luar biasa buat kesehatan mental dan fisik kita. Dan ini bukan cuma omong kosong atau motivasi receh aja guys. Ini ada penelitian ilmiahnya. Harvard Medical School, salah satu kampus paling top di dunia, pernah ngejelasin gini. Orang yang rajin bersyukur, mereka ngerasain manfaat yang konkret banget. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, emosi jadi lebih positif. Gantinya pikiran kita dipenuhi rasa kesal dan kecewa. Hati kita malah jadi lebih enteng dan ceria.
kita tetap bisa bahagia walaupun cuma dari hal-hal sederhana. Yang kedua, tidur lebih nyenyak. Bayangin aja, sebelum tidur kita mikirin hal-hal yang kita syukurin hari itu. Bukannya mikirin utang atau masalah kerjaan. Sudah pasti tidur kita akan jadi lebih berkualitas. Dan bangun pagi pun kita pasti jadi lebih semangat. Yang ketiga, resiko depresi menurun. Dengan fokus sama hal-hal positif, kita melatih otak untuk nggak terjebak dalam pikiran yang negatif, yang pastinya bikin kita stres dan memicu depresi. Yang keempat, kesehatan jantung dan pembuluh darah lebih baik. Itu luar biasa banget guys. Secara fisik kalau kita rajin bersyukur, studi di Harvard itu membuktikan kalau itu berdampak besar kepada tekanan darah dan overall kesehatan kardiovaskuler kita. Data dari studi mereka bahkan menyimpulkan kalau bersyukur itu bisa memperpanjang umur guys. Dahsyat nggak tuh? Intinya, rasa syukur itu kayak vitamin buat jiwa dan raga kita. Gratis, nggak ada efek samping dan bisa dipraktikkan kapan aja. Nah sekarang, coba deh saya mau tantang kalian untuk luangin waktu 5 menit aja untuk pikirin satu hal kecil yang bikin kalian bisa berkata Tuhan itu baik. Mungkin itu Syukur kita masih dikasih nafas hari ini. Atau syukur ada sinar matahari yang hangat, sumber vitamin D yang kita bisa dapat gratis. Atau syukur masih ada teman yang bisa diajak ketawa bareng. Atau kayak cerita saya tadi, syukur masih bisa makan walaupun cuma makanan sederhana. Atau banyak hal kecil lainnya yang bisa kita syukurin. apapun itu yang sederhana sekalipun, ayo bagiin cerita kalian di kolom komentar di bawah. Tulis satu hal yang kalian syukuri itu dan yuk kita saling mengingatkan dan menginspirasi. Kalau dalam hidup ini pasti ada aja yang bisa kita syukuri sama Tuhan. Yuk kita belajar bersyukur.